Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Pratama Pranatiansyah dengan NIM 23050941, mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi apa itu use case. Ya, apa itu use case? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, memahami dan memanfaatkan use case untuk pengembangan produk. Yaitu presentasi ini membahas pentingnya use case dalam pengembangan produk, target audiens termasuk pengembang, analisis bisnis, dan pemilik produk. Presentasi singkat ini akan menjelaskan bagaimana use case dapat meningkatkan kualitas pengembangan produk Anda. Selanjutnya, apa itu use case? Yang pertama, definisi use case. Use case adalah deskripsi interaksi antara pengguna dan sistem. Tujuannya adalah mendokumentasikan kebutuhan fungsional dengan elemen utama seperti aktor, use case, sistem, dan relasi. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan use case yaitu untuk memperjelas bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Use case membantu tim pengembangan memahami apa yang perlu dibangun dan mengapa. Dan yang ketiga, ada manfaat. Manfaat use case yaitu mendokumentasikan kebutuhan fungsional, memandu pengembangan, dan memvalidasi sistem. Selanjutnya, mengapa use case penting? Yang pertama, pemahaman yang sama. Use case memastikan semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan sistem. Yang kedua, mengurangi resiko. Dengan use case, resiko kesalahan pengembangan dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya, ada validasi dan verifikasi. Use case mempermudah proses validasi dan verifikasi sistem. Yang terakhir, komunikasi tim, yaitu meningkatkan komunikasi antar tim yang terlibat dalam pengembangan. Selanjutnya ada studi kasus sistem perbankan atau ATM. Yang pertama ada aktor. Aktor di sini yaitu nasabah, sistem ATM, bank. Use case, masukkan kartu, masukkan PIN, pilih jumlah, ambil uang, cetak resi. Use case memastikan keamanan dan keandalan transaksi penarikan tunai di ATM dengan setiap langkah terdefinisi. Nah, di sebelahnya ada contoh use case, diagram use case, yaitu ada nasabah, bank, terus sistem ATM-nya termasuk masukkan kartu, masukkan PIN, pilih jumlah, cetak resi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu extend, include. Nah, masukkan kartu itu bukan termasuk include atau extend. Ini adalah use case awal yang dijalankan secara langsung oleh nasabah. Biasanya sebagai langkah pertama, jadi berdiri sendiri. Selanjutnya, masukkan PIN. Nah, masukkan PIN ini termasuk include. Nah, masukkan PIN selalu dilakukan setelah masukkan kartu. Maka ini bisa jadi bagian yang wajib di-include oleh proses berikutnya seperti pilih jumlah atau ambil uang. Nah, selanjutnya ada pilih jumlah. Nah, pilih jumlah ini termasuk include. Setelah memasukkan PIN, nasabah harus memilih jumlah uang yang ingin diambil. Nah, maka pilih jumlah
juga bagian dari alur utama, bisa dianggap sebagai use case yang di-include dalam ambil uang. Nah, yang keempat, cetak resi. Nah, cetak resi ini termasuk extend. Yaitu cetak resi adalah proses opsional. Bisa terjadi kalau nasabah memilih mencetak resi atau tidak sama sekali. Maka cetak resi adalah use case yang mengextend dari proses ambil uang. Selanjutnya, tips membuat use case yang efektif. Yang pertama, libatkan bahasa sederhana, verifikasi, fokus tujuan. Libatkan stakeholder, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana, fokus pada tujuan pengguna, dan verifikasi use case dengan prototype. Dan yang terakhir, kesimpulan. Use case adalah alat penting dalam pengembangan produk. Dengan use case yang baik, risiko pengembangan dapat diminimalkan. Use case membantu memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.